Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di podcast kita hari ini, dan kita lagi mau ngebahas yang lagi viral. Jadi ada nih seorang bapak yang melakukan operasi kencing batu di RSUD Kalisari. Tapi konon kabarnya itu ada kayak selang, entah apa itu yang harusnya sudah diambil itu sampai berbulan-bulan tidak diambil. Karena beliau itu untuk berkomunikasi lagi agak sulit karena masih sakit juga saat ini, jadi kita langsung komunikasi dengan anak dari si bapak tersebut, seperti itu. Dengan Mas siapa Mas? Yusro. Mas Yusro. Mas Yusro. Mas Yusro ini anak dari Pak Mistono. dari Pak Mistono. Oke, Pak Mistono ini bisa diceritakan nggak jenengan yang tahu kronologisnya sampai akhir ini? Operasi 2024 bulan 11 operasi kencing batu. Pasca operasi, setelah operasi kan harusnya ada pemberitahuan kapan kontrol, terus di dalam itu ada selang atau enggak. Sedangkan dari pihak rumah sakit itu enggak memberitahu bahwa di dalam itu masih ada selang yang terpasang gitu. Terus pas kontrol pun enggak ada pemberitahuan bahwa di dalamnya itu masih ada selang. Masih ada selang, kapan dilepas atau tidaknya tidak ada pemberitahuan. Artinya habis operasi pulang udah gitu aja. Udah. Terus kita ngikutin prosedur rumah sakit. Pas habis operasi itu sekitar 1 minggu kalau nggak salah, kita kontrol, ya kita kontrol terus, tapi tetap masih belum ada pemberitahuan dari pihak rumah sakit. Begitu kontrol nggak dikasih tahu ada selang itu. Nggak dikasih tahu bahwa di dalam itu masih ada selang. Sampai bulan Desember kontrol itu kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali gitu. Kontrol sudah selesai. Bulan Desember itu Bapak merasakan sakit lagi. Sakit, kencing sakit, perut sakit. Bulan Desember, kalau nggak salah pertengahan kita balik lagi ke Kalisari. Mas 1 minggu masuk rumah sakit lagi. Karena belum sembuh. Karena masih ada yang dirasa sakit ya. Terus dirawat sekitar 1 minggu. Pulang lagi. Setelah pulang kan seperti biasa, habis masuk rumah sakit kan biasanya kontrol. Ya kita masih ikut prosedur, tetap kontrol sesuai jadwal kontrol. Tapi kok malah yang dirasa itu masih tambah sakit terus menerus. Sampai bulan Januari balik lagi ke rumah sakit. Ya kita kontrol seperti biasa, ngeluh sama dokter, Pak ini gimana, masih sakit. Tapi dari pihak dokter nggak ngasih tahu itu ada selang di dalam itu, belum dikasih tahu. Belum dikasih tahu. Itu sampai berapa bulan lah itu kita balik ke Kalisari itu masih belum memberitahu bahwa di dalam itu masih ada selang. Malah pihak dokter itu bilangnya itu infeksi, karena infeksi saluran kencing. Saluran kencing. Ya kita ke rumah sakit ya paling cuma di USG itu batu ginjalnya udah nggak ada, batu kencing batunya udah nggak ada, udah bersih, tapi kok masih sakit gitu. Paling cuma dikasih obat pereda rasa sakit. Kemudian sampainya akhirnya divonis katanya mengidap HIV, itu seperti apa ceritanya? Itu kondisi bapak itu di rumah semua udah parah, makan nggak enak. Orang kalau makannya susah kan badan kurus, kencing, darah kadang nama, sampai hitam loh Mas, kayak kopi itu. Kita balik lagi ke Kalisari, terus ke Polidalam, kita ngomong, lu ini masih kayak gini gimana dong. Terus habis itu kita kontrol itu kalau nggak salah itu siang sampai sore, nunggu orang pintar. Oh ini kok kontrol sampai sore kok bapak belum keluar. Pas saya susul masuk, pihak asisten dokternya menjelaskan bahwa bapak ini terkena HIV. Itu asisten dokter yang di Kalisari itu. Terus setelah dengar bahwa bapak itu kena HIV, tidak akan jenengan seperti apa? Ya kaget Pak. Setahu saya bapak saya ya anteng. Karena HIV kan biasanya cenderung dengan penyakit seperti itu kan. Seperti itu. Orang-orang. Oke. Kemudian
tindakan jenengan untuk karena jenengan kan tidak percaya nih kalau bapak mengidap HIV seperti itu. Jenengan melakukan tindakan apa? Belum, cuma saya masih mikir bapak biar sembuh dulu merasakan rasa sakit ini loh. Saat itu belum percaya kalau itu benar-benar kena HIV. Soalnya masa orang kena HIV sampai jalan aja susah. Ke orang kena HIV itu seperti itu. Terus kita coba pengobatan alternatif lain lah, kayak herbal, terus ya kayak tabib-tabib lain lah, alternatif lain. Kita datengin tapi kok masih malah tambah parah. Duduk aja sampai susah, jalan aja kadang susah. Terus bulan 4 kalau nggak salah kita punya inisiatif, ayo nyari rumah sakit lain. Kita nyari rumah sakit ke Pekalongan sampai 5 kali pertemuan lah, 5 kali kita periksa, 7 kali periksa di Pekalongan, terus 8 kalinya di rongsen. Ketemu ada foto rongsennya, itu masih ada selang di dalam perutnya, masih ada selang. Berarti yang menemukan bahwa masih ada selang itu justru di rumah sakit lain di Pekalongan. Dari Kalisari sama sekali tidak ada rongsen, cuma di USG kalau nggak salah. Cuma di USG. Kalau di USG kan cuma melihat kantong kemihnya itu masih ada batu atau enggak. Okay. Setelah tahu nih bahwa ternyata ada selang di dalam organ dalam lah, seperti itu. Ada klarifikasi nggak dari pihak keluarga jenengan ke Kalisari? Oh, bapakku ternyata sprene loro ki ono iki dok. Kita masih bingung, Pak. Kita masih bingung, dari pihak dokter Pekalongan pun malah bertanya ini operasi kapan gitu. Kita pun masih bingung kapan. Tak inget, oh tahun kemarin bulan 11 itu operasi kencing batu. Apa operasi kencing batu itu dipasang selang seperti ini, Dok? Iya. Tapi itu kan ada masanya harus dilepas. Maksimal itu kalau nggak salah 2 bulan itu harus dilepas. Kalau lebih dari 2 bulan ya infeksi ginjal. Maksimal 2 bulan ya? Maksimal. Yang saya tahu, yang saya tanya dari dokter di Pekalongan itu jawabnya seperti itu. Maksimal 2 bulan itu harus dilepas. Berarti penjelasan seperti itu pun jenengan tidak dapat dari dokter Kalisari, justru malah dapat dari di Pekalongan. Oke. Harusnya kan dari Kalisari itu kita selesai operasi ngomong ini masih ada selang, nanti kontrol dilepas atau kapan dilepasnya kan ada pemberitahuan lah. Ini di saat bapak ngeluh di rumah itu tahu loh, oh ini yang bikin sakit selang, masih ada selang. Kita pun sampai di Pekalongan, di rongsen pun masih bingung ini selang apa. Nah jadi kayak dokter di rumah sakit Kalisari itu kemungkinan besar sebenarnya nggak tahu kalau masih ada selang ya, mungkin karena bisanya memvonis akhirnya menjadi HIV itu sih, teman-teman. Iya. Oke, terus tindakan dari jenengan seperti apa nih untuk bahasannya menuntut keadilan atau apa ya, kayak itu kan sudah merugikan di justice sebagai pengidap HIV itu kan nang kampung seperti itu loh, Bang. Tindakan apa yang sudah jenengan lakukan? Tindakan yang sudah dilakukan kepada pihak Kalisari ini belum lama sih, Mas, bulan September ini. Saya ini masih nggak percaya lah kalau bapak saya itu HIV itu. Terus tak ajak ke lab di Pekalongan dan hasilnya itu non reaktif. Artinya tidak punya penyakit HIV itu ya. Buat jaga-jagalah sewaktu-waktu ada berita, itu bapaknya kena HIV, ini kan saya ada bukti ini bapak saya itu nggak kena HIV. Oke. Itu berita hanya kesalahpahaman. Boleh ditunjukkan nggak selang yang di dalam perut itu, yang di dalam organ tubuh seperti apa selangnya? Yang bersarang selama 8 bulan ya? 8 bulan. Selama 8 bulan. Selama 8 bulan bersarang di dalam perut ini. Dan ini yang memasang ini nggak ngasih tahu, justru yang ngasih tahu itu dokter dari rumah sakit Pekalongan. Dan yang memberikan penjelasan juga ketika ini maksimal 2 bulan harus dicabut juga dari rumah sakit Pekalongan. Seperti itu. Nah teman-teman, jadi setelah periksa pindah rumah sakit ke Pekalongan, kan di rongsen nih,
hasil rongsene menunjukkan nih ada kayak apa namanya, kelihatan nggak di kamera itu? Ada kayak selang kecil itu. Nah, ini di Kalisari kenapa nggak kasih tahu gitu loh? Kalau ngasih tahu kan jadi keluarga korban tahu bahwa sakit itu karena ini, kencing darah sampai hitam kayak kopi juga karena ada ini di dalam yang seharusnya diambil sampai 8 bulan loh nggak diambil. Gitu loh. Ini sebuah keteledoran besar seperti itu. Dan ini harus ada konsekuensinya. Harapannya jenengan seperti apa nih kepada pihak Rumah Sakit Kalisari ini? Harapannya apa ya? Ya intinya kan harus ada pertanggungjawaban Ya, atau itu seperti salah apa. satunya, Mas. Uh, Karena selama 8 bulan kan kita juga sudah habis tenaga, habis segala macam lah. Kalau bisa, bapak saya kan belum sepenuhnya sembuh total, Sewaktu-waktu sakit lagi atau gimana kan ada jaminan kesehatan buat bapak saya gitu loh. Intinya seperti itu. Oke, siap. Jadi closingnya kalau dari saya seperti ini. Kalau saya menyimpulkan bahwa itu adalah sebuah kesalahan, sebuah keteledoran. Kalaupun selang itu seharusnya diambil, harusnya rumah sakit itu memberitahu kepada pasien atau keluarga pasien bahwa ada selang yang harus diambil dalam tempo sekian bulan atau sekian hari. Ini nggak dikasih tahu. Saya berbicara atas terangan dari narasumber. Nggak dikasih tahu, bahkan narasumber pihak keluarga juga taunya dari rumah sakit lain. Ini adalah sebuah keteledoran. Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi harapan saya, rumah sakit harus melakukan bentuk pertanggungjawaban. Entah seperti apa, kami tidak tahu. Artinya coba dengan melakukan komunikasi dengan pihak korban. Seperti itu. Jadi terima kasih atas waktunya Mas. Mudah-mudahan Bapaknya cepat sembuh seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan yang paling penting mudah-mudahan jenengan tetap bisa mendapatkan suatu keadilan seperti itu. 8 bulan coy. Ya kan, orang yang seharusnya sehat, wong kita operasi kepenginnya sehat malahan tambah. Malah tambah. Seperti itu. Jadi yang paling ngeri divonis HIV loh. Orang di kampung krungu HIV biasanya jekok jejeran HIV takut gitu loh.